Halo, kali ini aku pengen kasih tahu bagaimana cara kita ke Surabaya menggunakan Transjatim. Di sini adalah halte di depan Sun City. Jadi tiap hari aku nunggu di halte ini buat ke Surabaya. Hari ini haltenya sepi, jam 8 kira-kira. Jadi haltenya masih sepi. Lagi besok bakal datang. Ini aplikasi yang aku pakai buat memantau pergerakan bis Transjatim. Jadi kita bisa lihat sekarang lagi bergerak, ini sudah lagi datang. Itu Transjatim jurusan Terminal Porong. Kita bakalan nunggu bis ke jurusan Bungurasi. Bis Transjatim udah datang. Ini yang antar aku ke Terminal Bungurasi. Hari ini hari kerja, jadi lumayan padat. Aku harus berdiri. Biasanya aku jarang dapat tempat duduk, tapi cukup lumayan nyaman sih. Transjatim selalu berhenti di halte-halte yang disediakan. Nah, inilah enaknya kalau memakai Transjatim. Jadi kita cukup nunggu di halte. Biasanya orang-orang memang nunggunya ya di sini. Transjatim ini melewati tol Sidoarjo ya. Jadi dia nggak lewat jalan arteri karena pasti macet. Transjatim menerima pembayaran dengan tunai dan non tunai. Tiketnya 5.000. Kalau non tunai bisa bayarnya pakai QRIS, bisa juga pakai e-money. Nah, ini proses orang bayar pakai tunai. Cukup banyak masyarakat yang masih memakai tunai ternyata. Mungkin karena lebih mudah ya. Karena melewati tol Transjatim ini bebas macet ya. Biasanya membutuhkan waktu dari halteku itu 20 menit itu sampai ke Terminal Bungurasi. Jadi aku hitung pasti 20 menit. Dan nyaman, meskipun kita berdiri tetap nyaman. Akhirnya keluar dari pintu tol. Bentar lagi kita bakalan nyampe di daerah Medaeng. Keluar dari tol, sekarang kita menuju Terminal Bungurasi yang sebentar lagi bakalan sampai. Karena Transjatim nggak ada jalur khusus, kelemahannya adalah ya kadang terkena macet. Kayak ini ada truk yang tiba-tiba melintang di jalan, jadi menghalangi jalan bisnya ke terminal. Ya ini yang kadang kita hadapi. Setelah 20 menit akhirnya kita sampai ke Terminal Bungurasi. Kita udah sampai di halte Transjatim. Halte ini dekat sama Surabaya Bus. Nah, masyarakat pada antri Transjatim ini untuk menuju ke Gresik. Haltenya itu sempit, seringkali kita desak-desakan di sini. Jadi mungkin aku mohon ke Pemprov buat memperbaiki halte ini. Jadi biar kita penumpang nyaman. Ini sempit banget. Bayangin kalau pas hujan itu pasti ya kita harus melindungi diri dari air ya. Dengan banyaknya warga yang antri ya pastinya nggak nyaman. Makanya aku selalu memohon buat Pemprov buat ayolah kita perbaiki fasilitasnya biar warga ini mau pindah, karena banyak manfaat yang kita dapat ketika kita naik
angkutan publik. Tapi kadang ketidaknyamanan ini yang kita temui sehingga masyarakat mungkin males. Kita langsung naik Surabaya Bus. Lokasinya dekat banget dari halte Transjatim, jadi kita tinggal jalan kaki. Masyarakat sudah mulai antusias menggunakan baik Surabaya Bus maupun Transjatim. Ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat itu mau kok mereka pindah. Nah, ini kita masuk ke Surabaya Bus. Penumpangnya mulai rame. Jadi biasanya aku duduk di belakang karena di depan adalah area khusus wanita. Jadi ini masih kosong. Beda dengan Transjatim, kalau di Surabaya Bus nggak boleh bayar pakai tunai, jadi harus pakai non tunai, bisa pakai e-money, bisa pakai QRIS. Aku biasanya pakai QRIS, jadi pakai aplikasi OVO. Ini adalah area khusus wanita yang tadi aku bilang. Jadi biasanya kalau cewek-cewek biasanya dia duduk di depan, tapi mereka juga biasanya juga duduk di belakang. Bisnya mulai berangkat. Aku sendiri nggak pernah kesulitan kalau naik dari Transjatim ke Surabaya Bus karena biasanya yang antri itu banyak. Jadi biasanya ada 2-3 bus nunggu penumpang. Nah, ini salah satunya kan ada penumpang yang masuk. Dari Terminal Bungarasih kita langsung menuju ke halte Ubara. Halte Ubara itu halte dekat sama tempat kerjaku, jadi aku biasanya turun di situ. Ini adalah perjalanan dari Terminal Bungarasih ke halte Ubara. Biasanya bus ini melewati Bundaran Waru. Nah, ini Bundaran Waru itu Surabaya Bus yang lain. Hari ini lalu lintasnya lancar, alhamdulillah. Sama seperti Transjatim, bis ini juga berhenti di tiap halte yang disediakan. Ini adalah halte pertama di mana Surabaya Bus berhenti. Para penumpang biasanya nunggu di situ. Surabaya Bus ini sebenarnya alternatif yang bisa dipakai masyarakat untuk melakukan perjalanan. Aku sendiri sebenarnya sejak dulu pengen nyoba ini waktu tahun 2018, tapi waktu itu kan nggak ada angkutan penghubung antara tempat tinggalku di Sidoarjo ke poolnya Surabaya Bus di Terminal Bungarasih. Jadi baru ketika ada Transjatim, aku akhirnya memutuskan untuk pindah dari angkutan pribadi, yakni motor bututku itu, ke transportasi publik. Dan cukup lumayan nyaman sih, aku merasakan banyak manfaat. Nah, sebenarnya kan masyarakat tuh mau kok pindah asal kebutuhannya itu tercukupi. Misalnya kan ada halte yang dekat sama tujuannya, misalnya kayak kebetulan kan halte baik berangkat maupun nyampe-nya itu kan deket. Jadi aku nggak perlu mengeluarkan effort yang cukup besar untuk memakai angkutan publik ini. Nah, kita udah nyampe di halte Ubara. Dari sini aku cukup jalan menuju ke tempat kerja. Nah, ini halte Ubara. Total perjalanan dari Sidoarjo menuju Surabaya dari rumah ke tempat kerjaku adalah maksimal itu 1 jam. Kadang lebih cepat, kadang 40 menit tergantung lalu lintas.
alhamdulillah akhirnya aku sampai di tempat kerja dengan selamat. Salah satu manfaat yang aku dapat ketika aku naik transportasi publik adalah aku jadi sering olahraga, karena kemana-mana aku harus jalan kaki, sehingga aku mau nggak mau harus menggerakkan kakiku ke lokasi. Selain tentu saja manfaat-manfaat yang lain. Menemani perjalananku dari rumah menuju tempat kerja, naik angkutan umum itu menyenangkan karena kita nggak capek, terus kita bisa melakukan aktivitas termasuk bikin video ini atau ngerjain pekerjaan kita selama perjalanan. Jadi menurutku manfaatnya luar biasa, meskipun memang transportasi publik itu masih sifatnya privilege ya. Kebetulan dari halte dari rumah dan halte di Surabaya itu dekat sama tempat kerjaku, jadi mudah banget buat mengakses. Cuman buat teman-teman yang mungkin jauh dan apalagi nggak dilewati rute bis atau angkutan publik, pastinya agak menyusahkan. Ya, nanti kita ketemu lagi di video-videoku selanjutnya.